The information approach. Asumsi pasar yang efisien adalah pasar yang peka atau responsif terhadap setiap informasi yang dipublikasikan. Investor memiliki tanggung jawab untuk memprediksi future firm performance. Oleh karena itu, dibutuhkan akuntan untuk menyajikan financial reporting yang memiliki daya guna. Investor juga memiliki segala jenis informasi yang dapat membantu dirinya untuk memprediksi dengan lebih baik dan membantu akuntan untuk mengambil keputusan yang tepat. Berguna atau tidaknya informasi bergantung pada seberapa jauh perubahan magnitude security price. Semakin besar magnitude of security response, maka akuntan dianggap high value accountant. Informasi akuntansi digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan, perubahan harga sekuritas, dan perubahan return. Ada dua jenis return. Yang pertama, return dipengaruhi oleh industri besar, dan return dari faktor-faktor yang ditemukan dalam perusahaan individu. Total kedua return ini disebut total share return, di mana return antar perusahaan akan berbeda karena adanya faktor firm spesifik ini. Ketika total return diterima oleh investor melebihi ekspektasi mereka, maka disebut sebagai good news. Sebaliknya disebut sebagai bad news. Hal yang seperti ini yang akan membuat investor bereaksi atau merespon pada pasar sekuritas karena fenomena seperti ini adalah unexpected earning atau disebut juga abnormal return. Nah, apakah itu abnormal return? Dapat dilihat pada gambar di samping, abnormal return berarti selisih antara expected return dan actual return. Artinya, prediksi investor sudah melekat atau terbentuk di sekuritas sebelum muncul harga asli. Kemudian, dasar paling objektif untuk memprediksi earning di masa depan adalah menggunakan data atau laba historis. Estimasi expected earning investor menggunakan dua cara, yaitu time series approach atau menggunakan data earning dari beberapa tahun lalu, dan juga analyze forecast atau dari analisis pasar modal. Kesimpulannya, korelasi abnormal dan unexpected earning menandakan informasi akuntansi memiliki value yang relevan. Relevansi informasi akuntansi didasarkan pada studi yang dilakukan oleh Ball and Brown dengan tujuan untuk membuktikan apakah ada korelasi antara unexpected earning dan abnormal return. Expected earning dapat ditemukan dalam laba tahun sebelumnya maupun periode berjalan saat ini, yang kemudian dibandingkan dengan unexpected earning pada saat diumumkan ke pasar setiap tahunnya. Studi ini juga digunakan untuk mengukur abnormal return sebelum hari publikasi laba. Apakah termasuk good news atau bad news, yang dapat diukur 12 bulan sebelumnya. Sehingga metode ini membuktikan bahwa akuntansi mempunyai relevansi dalam memprediksi good news atau bad news. Akuntansi mempunyai nilai, di mana kandungan nilai kalau diharapkan hal lebih tinggi responnya positif, dan kalau diharapkan rendah maka responnya akan negatif. Stock market seperti stock market, harga pasar bereaksi di bulan terbitnya laporan keuangan yang mau dicek. Mulai diantisipasi selama 12 bulan dan berkorelasi terhadap market efficiency dan rational decision theory. BB merupakan hubungan sebab akibat, tapi hanya korelasi. Satu variabel lain naik, maka satu variabel naik. Dan dalam konteks BB yang dibuktikan association, bukan causation, karena menggunakan wide windows. Karena kalau menggunakan causation harus memakai narrow windows, di mana 1-5 hari sebelum dan sesudah. Sebuah penelitian harus kokoh, konsisten. Dan dalam sebuah teori harus berlangsung secara luas, seperti jumlah berapa good news dan bad news. Hasilnya harus konsisten, dan abnormal surprise harus berkorelasi dengan jumlah dari good news atau bad news. Earnings response coefficient adalah perkiraan hubungan antara pengembalian ekuitas dan bagian tak terduga dari pengumuman pendapatan perusahaan. Informasi akuntansi memiliki nilai, yaitu dilihat dari koefisien respon atas laba yang menentukan seberapa tinggi kualitas dari laba. Kalau tinggi, maka relevansinya lebih baik. Kemudian ada beberapa karakteristik yang mempengaruhi ERC. Yang pertama yaitu risk, di mana risk yang tinggi dapat mempengaruhi respon terhadap earning yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu capital structure. Jika nilai debt yang mempengaruhi equity semakin tinggi, maka proyeksi respon terhadap earnings rendah. Dan yang terakhir yaitu earnings quality, di mana semakin tinggi quality maka respon terhadap earnings juga tinggi. Selanjutnya terdapat trade-off, di mana seorang akuntan tidak dapat menyenangkan kedua belah pihak, investor dan masyarakat secara bersama-sama. Karena fokusnya FISB itu ke pemegang saham, maka lebih banyak kebijakan akuntansi digunakan untuk kepentingan pemegang saham. Sehingga muncul teori baru yaitu stakeholder theory, yaitu tidak hanya untuk mensejahterakan shareholder, tapi juga masyarakat termasuk pelanggan dan pemasok. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat IRC yang bagus bagi investor dan masyarakat yang bisa menguntungkan berbagai pihak. Informasi akuntansi itu bersifat public good. Apakah informasi tersebut bisa dibatasi? Jawabannya tidak. Sehingga jika satu perusahaan menggunakan informasi tersebut, maka perusahaan lainnya juga bisa. Jadi kesimpulannya adalah respon dari pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi sesuai dengan rational decision theory dan efficient security market theory.